Akibat termakan hoaks kelangkaan BBM, antrian panjang pun terjadi di sejumlah SPBU dalam kota Sorong. Pertandingan para catur Peparnas 16 hari ini resmi dipertandingkan pada hari pertama. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemasok BBM di sejumlah stasiun pengisi bahan bakar umum SPBU di Kota Sorong mengalami keterlambatan dalam 2 hari, menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Antrian tersebut dipicu warga termakan hoaks adanya kelangkaan BBM di Kota Sorong. 2 hari stok BBM di Kota Sorong mengalami kelangkaan akibat pemasok BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar, sehingga terjadi antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Sorong pada Sabtu 6 November 2021. Dari pantauan di salah satu SPBU kilometer 9 Kota Sorong, antrian panjang kendaraan roda 4 dan roda 2 mencapai 2 km. Di SPBU Jalan Baru misalnya, warga bahkan mengantri dari subuh sebelum SPBU dibuka. Mereka takut tidak mendapatkan pasokan BBM sehingga mengantri lebih awal. Salah satu ibu rumah tangga, Milka, menjelaskan dirinya sudah mengantri di SPBU sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga pukul 8.00 ia belum juga mendapatkan BBM. Ia berharap pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM yang baru terjadi di Kota Sorong yang dijuluki sebagai kota minyak. Tadi saya dari belakang ini baru sampai di sini nih. Udah mengerti nih, Kota Sorong kata kota minyak baru. Kok bisa begini tuh? Saya baru antri ini karena pas habis jadi. Dan kemarin itu sampai di jalan-jalan katanya tuh ada bapak-bapak tadi bilang ada harga 50.000. Kok bisa begitu? Seumur-umur saya di Sorong Pak barusan begini nih. Dari zaman dulu sampai sekarang ini tidak pernah begini barusan. Sementara salah satu pengawas di SPBU Amir menjelaskan, antrian panjang ini adanya informasi hoaks yang beredar sehingga warga Kota Sorong panik. Mereka rela antri demi mendapatkan BBM. Menurutnya, untuk kelangkaan BBM di Kota Sorong tidak ada, namun adanya keterlambatan pasokan dari Pertamina. Untuk mengatasi itu, pihak SPBU menjamin mulai Sabtu ini pasokan BBM akan kembali normal. Sebenarnya sudah normal, cuma berita yang tersebar di media sosial itu kebanyakan berita hoax. Ada yang bilang begini lah, bilang gitu. Ini kan tangki sudah normal masuk. Cuma karena masyarakat panik, termakan berita hoax, akibatnya begini. Biasanya kan masuknya orang masuk satu-satu. Nah, masyarakat sekarang sudah masuk ini merasa termakan berita hoax, kelangkaan BBM, padahal sebenarnya normal. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Jumat malam resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Opening seremoni Peparnas ke-16 dihadiri Ketua Umum PB Peparnas Papua Lukas NMB, Ketua NPC Nasional Seni Marbun, tamu undangan serta kontingen Peparnas dari 33 provinsi. Wakil Presiden Republik Indonesia pada opening seremoni Peparnas ke-16 menyampaikan, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang baru terlaksana Oktober kemarin telah dilaksanakan dengan sukses, sehingga diharapkan Pekan Paralimpik 16 juga dapat berjalan dengan sukses. Untuk menutup Pekan Olahraga Nasional PON ke-20. Saat itu saya sangat tersentuh dan terharu masyarakat menyaksikan pesta penutupan yang luar biasa.
apalagi disertai dengan luapan kegembiraan masyarakat Papua. Saya masih ingat dengan jelas riuh rendahnya stadion ketika saya menyapa kalian. Papua so bikin sa jatuh hati sekali. Hari ini saya datang kembali. Torang baku dapa lagi. Pekan Paralimpik yang biasanya berlangsung setelah Pekan Olahraga Nasional merupakan ajang istimewa karena menjadi ajang untuk mendobrak batas diri, untuk menjadi pemenang dan pembuktian semangat kesetaraan dan kesamaan. Peparnas adalah ajang yang sangat istimewa. Ajang untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang. Peparnas juga bukan sekedar kompetisi olahraga, tapi lebih dari itu, ini adalah pembuktian adanya semangat kesetaraan dan persamaan bagi kita semua. Pekan Paralimpik Nasional yang akan berlangsung hingga 15 November mendatang juga merupakan pembuktian komitmen pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Opening seremoni Perparnas 16 tahun 2021 berlangsung meriah yang dirangkaikan dengan pembakaran kirap obor Perparnas ke-16, pengibaran bendera Perparnas serta diramaikan dengan penampilan tari-tarian, penampilan artis nasional dan lokal, serta aksi 500 drone di langit kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan Putra Rianto melaporkan. Sementara itu pemirsa, pertandingan para catur Peparnas 16 hari ini resmi dipertandingkan. Pada hari pertama mempertandingkan para catur kelas nasional nomor catur cepat. Pertandingan kelas nasional nomor catur cepat Pekan Paralimpik ke-16 di hari pertama berlangsung dalam 3 babak, yakni babak pertama, kedua, dan ketiga. Pertandingan di 3 babak pada hari pertama diikuti oleh atlet dengan klasifikasi TNB1, TNB2, TRW, dan TD yang berlangsung di Ballroom Set Hotel Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Para Catur, Baharudin Hasan, kepada TVRI menjelaskan, jika pertandingan para catur yang akan berlangsung hingga 13 November ini mempertandingkan 2 kelas, yakni kelas nasional dan elit. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk pertandingan pertama pada hari ini tanggal 6 November tahun 2021, kami mempertandingkan kelas nasional, itu pada nomor pertandingan catur cepat, ya. Nah, jadi yang ikut dalam pertandingan hari ini yaitu di kelas nasional, baik dari klasifikasi tunanetra B1, tunanetra B2, B3, kemudian tunadaksa dan tunarungu wicara atau TRW, seperti itu. Pesertanya kurang lebih 170-an. Nah, ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas nasional dan kelas elit. Nah, untuk hari ini sampai dengan hari Senin dipertandingkan untuk kelas nasional. Nah, nanti kelas elit setelah kelas nasional selesai dilanjutkan dengan kelas elit, seperti itu. Dari 2 kelas yang dipertandingkan pada cabang para catur Perparnas ke-16, ada 38 nomor pertandingan dengan 4 klasifikasi yang memperebutkan masing-masing 70 medali emas, 70 perunggu dan perak. Kemudian untuk keeping medalinya total 70 keeping medali emas, 70 keeping medali perak, dan 70 keeping medali perunggu. Seperti itu. Ya, harapannya dengan hasil pertandingan catur kita sukseskan Peparnas 16 2021. Kemudian dari hasil ini nanti akan diseleksi juga untuk akan mengikuti pelatnas, ya. Mengikuti pelatnas di Solo, NPC Pusat, seperti itu. Pertandingan di hari pertama tetap berjalan lancar, walaupun ada sedikit kendala yang didapati, namun wasit dapat mengatasinya. Dari Kota Jayapura, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan.
Hingga awal November 2021 jumlah pasien COVID-19 di Papua Barat masih dirawat sebanyak 22 orang. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pertanggal 5 November kemarin. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri di 12 kabupaten dan 1 kota ada 22 orang. Sedangkan tingkat kesembuhan di Papua Barat selama 1 bulan terakhir, Papua Barat berada di atas 98,4%. Orang yang masih dirawat di semua rumah sakit, baik provinsi dan juga kabupaten kota dan juga isolasi mandiri. Tingkat kesembuhan kita sampai hari ini 98,4%. 98,4%. Dan ini sudah 1 bulan berjalan, ini kita ada pada persentase di 98,1, 2,3, 4, turun lagi, naik lagi. Dan kita ada pada angka 98,4% hari ini. Mari kita jaga. Yang meninggal di Papua Barat 355 orang. Tidak bosan-bosannya Gubernur terus mengajak kepada masyarakat untuk mendatangi setiap tempat vaksinasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Hal ini diingatkan Domingus karena presentasi vaksin di Papua Barat masih sangat rendah, yaitu vaksin dosis pertama baru mencapai 35,0%. Saja kita semua, sepanjang kita sehat, saja kita mari kita vaksin. Kita punya persentase vaksin masih kecil di Papua Barat. Dosis pertama kita baru capai 35,0% itu di 2 hari lalu, kemudian hari kemarin dan hari ini ada kenaikan. Ya, supaya kalau kita divaksin ya sudah daya tahan tubuh kita kuat, COVID-19 tidak masuk dalam tubuh kita. Ya. Saya sudah vaksin juga. Sementara itu, selama pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 hingga November 2021, jumlah yang telah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 di Papua Barat sebanyak 355 orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka musyawarah provinsi ke-5 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Papua Barat tahun 2021, Gubernur Papua Barat menghimbau Ikatan Nasional Konsultan Indonesia dapat mendukung pembangunan di Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inkindo Papua Barat bersinergi, semakin tangguh dan terus berkarya. Itulah tema musyawarah provinsi ke-5 Inkindo Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada acara pembukaan dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat bidang SDM, hadir Ketua Umum Inkindo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan diikuti oleh anggota Inkindo se-Papua Barat secara luring dan daring. Ketua Dewan Pengurus Nasional Peter Franz dalam sambutannya mengatakan, di masa pandemik tantangan semakin berat, sehingga kita harus segera beradaptasi. Kedepan sebagai konsultan harus berubah menjadi konsultan digital, sehingga perusahaan besar, kecil, dan menengah dapat bekerja di daerah dan juga di pemerintah pusat untuk menyusun program kerja Inkindo Papua Barat. Tantangan berubah, era pandemi ini sangat berubah, baik itu dari bukan sektor kita, semua sektor berubah. Kitalah yang harus beradaptasi. Konsultan digital menjadi keharusan. Bapak-bapak tidak bisa menganggap remeh hal ini karena bapak-bapak akan tertinggal, akan tergilas kalau tidak menuju konsultan digital. Untuk itu, kalau mungkin yang Pak Willem, Pak Marwan sudah kagok untuk pakai laptop gitu, ya didik anak buahnya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan digital. Karena menurut saya bapak-bapak harus berubah, tidak hanya bermain di APBD yang ada di daerah, mulai untuk APBN, mulai untuk coba-coba technical assistant. Wah, enggak bisa Pak Peter terlalu tinggi, enggak, saya pikir sama aja. Perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah sebenarnya hampir sama karakteristiknya. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur bidang SDM Muhammad Tawakal mengatakan, dengan adanya sinergitas antara Inkindo dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Papua Barat akan lebih baik. Dan melalui kemitraan sinergi dengan pemerintah
daerah Provinsi Papua Barat. Pembangunan di Provinsi Papua akan semakin berkembang secara tertata, terencana, dan berdaya guna secara lebih optimal. Sejalan dengan tema Musyawarah Provinsi Papua Barat kali ini, saya selaku Gubernur Papua Barat harus mendukung serta memberikan dorongan keikutsertaan Inkindo di dalam membangun daerah ini untuk menyongsong persaingan global yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus kita hadapi. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Melalui Musyawarah Provinsi kelima Inkindo Papua Barat diharapkan dapat membentuk pengurus Inkindo Papua Barat periode 2021-2022 dengan program-program yang bisa mengangkat konsultan di kabupaten kota se-Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP Inkindo Papua Barat berharap pemerintah dapat berpihak kepada konsultan lokal dari Papua Barat dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan di Papua Barat agar ke depan konsultan lokal juga bisa bersaing dengan konsultan lainnya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Inkindo Papua Barat Matius Menteng pada acara pembukaan Musyawarah Provinsi kelima Inkindo Papua Barat. Ia berharap agar ada keberpihakan kepada konsultan lokal yang berasal dari Provinsi Papua dengan memberikan kepercayaan melakukan pekerjaan. Dalam sambutannya, Matius Menteng mengatakan di masa kepemimpinannya sejak tahun 2017 hingga 2021, Inkindo Papua Barat belum diberdayakan secara maksimal. Karena kebanyakan kegiatan yang berada di Provinsi Papua Barat dikerjakan oleh konsultan dari luar Papua Barat. Diharapkan ke depan pemerintah daerah dapat mendukung konsultan lokal dengan adanya peraturan kepala daerah untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Kami merasa belum ada keberpihakan yang memberdayakan secara maksimal, sehingga marak konsultan dari luar yang mengelola kegiatan-kegiatan di wilayah Papua Barat yang tentu hasilnya secara ekonomi akan dibawa keluar daerah lain, bukan di daerah Papua Barat. Kami sadar bahwa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vertikal atau balai di wilayah Papua Barat harus melalui proses lelang secara bebas dan umum berskala nasional, tetapi hal ini tersebut seharusnya tidak dijadikan penghalang untuk memperdayakan kami konsultan lokal. Namun dapat didukung dengan adanya regulasi kepala daerah dengan diterbitkannya pergub yang mengacu pada semangat Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Papua. Lebih lanjut ditambahkan Ketua Dewan Pengurus Nasional Peter Franz mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus, diharapkan pimpinan daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk melindungi konsultan kecil dan menengah. Terutama di otonomi daerah ini perlu dan kalau saya bilang wajib lah. Di provinsi lain, gubernur mengeluarkan peraturan daerah untuk melindungi konsultan kecil dan menengah. Saya berharap dengan Pak dari gubernur bisa nanti bekerja sama dengan ketua yang baru untuk bisa menerbitkan peraturan gubernur untuk melindungi konsultan kecil dan menengah. Minimal konsultan kecil. Karena konsultan kecil hampir mungkin 80% ya Pak Matius ya. 80% dari anggota 130 adalah kecil. Menengahnya berapa jumlahnya Pak Matius? 8, besarnya cuma 1 ya. Monggo ini diberdayakan. Apalagi saya lihat dari 130 itu yang orang asli Papua ada 12 ya, 12 perusahaan. Untuk saat ini jumlah anggota Inkindo Papua Barat yang terdata sebanyak 135 perusahaan dengan menyerap ribuan tenaga profesional di Papua Barat. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan juga instansi vertikal yang berada di Papua Barat dapat menggunakan konsultan lokal yang ada di Papua Barat.
Jimmy Tabisut, TVRI Papua Barat melaporkan. Bantuan modal usaha dalam bentuk dana insentif daerah diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pengurus koperasi dan perwakilan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Fakfak. Bantuan modal usaha diharapkan dapat mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang terdampak pada pelaku usaha koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah daerah sangat memahami hal tersebut, maka solusinya pemerintah daerah membantu dengan suntikan modal usaha dan ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam arahannya di depan para pelaku usaha koperasi dan UMKM penerima bantuan modal usaha. Baik, sekali lagi, kelola ini baik, jangan lihat dari besaran, tapi ada sentuhan, ada perhatian dari pemerintah. Ya mungkin di koperasi ada nama, siapa tahu mungkin ada bantuan lagi di dinas sosial, ya toh. Jadi ini memang situasi pandemi, situasi yang sulit bagi kita semua, sehingga ya pemerintah harus melihat itu, kemudian juga sehingga ada pemerataan, maka uang yang 100 ini dia harus dibagi untuk berapa banyak orang misalnya begitu, sehingga ada keadilan, ada pemerataan. Pemerintah dari waktu ke waktu selalu memperhatikan itu semua. Baik, dengan demikian saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Proses ini jalan, ya Ibu PRT tolong ingat yang tadi saya bilang, ya Ibu kerja luar biasa dan teman-teman sudah membantu saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Koperasi ini soko guru ya, koperasi dan UKM. Di saat yang sama, Ahmad Raza, Kepala Bank Papua Cabang Fakfak kepada TVRI mengatakan bahwa Bank Papua telah siap menyalurkan modal usaha kepada pelaku yang telah diverifikasi sebagai penerima. Dijelaskannya bahwa sebanyak 1.300 penerima telah disalurkan kepada penerima. Bantuan ini merupakan program bantuan dari pemerintah untuk penguatan ekonomi UKM dan ekonomi keluarga. Kami dari Bank Papua menjadi mitra pemerintah untuk penyaluran dana ini. Dan ini untuk 1.300 penerima sudah siap. Selanjutnya masih ada sekitar 3.000 yang masih diproses. Secara bertahap akan disalurkan kemudian. Iya, apa kiat-kiat di Bank Papua untuk aspek pengawasan di antara perjalanan? Pengawasan kami melakukan verifikasi daftar yang kami terima dengan rekening yang telah kami buat. Kami tunjukkan, setelah kami pastikan itu benar, maka selanjutnya akan tindak lanjut dengan penyaluran. Ya, ada mekanisme pengawasan sampai ke bawah, ke mereka diciptakan tidak? Kalau pengawasan itu tugas dari instansi teknis. Ditambahkan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Fakfak, Siti Hegemur, mengatakan modal usaha ini dengan sumber dana berasal dari sumber dana insentif daerah tahun anggaran 2021 yang diserahkan secara simbolis dan ditujukan kepada badan usaha koperasi sebanyak 16 koperasi dengan total nilai bantuan sebesar Rp160 juta. Bersamaan dengan itu ada sumber dana transfer umum DTU yang diberikan kepada 14 unit koperasi dengan total nilai bantuan sebesar Rp175 juta. Dan untuk UMKM sebanyak 2.542 unit usaha dengan total nilai bantuan sebesar Rp3.813 juta. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari secara resmi membuka pelaksanaan rapat kerja ke-1 Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah KKAMT di Kabupaten Manokwari periode 2021-2025. Yang masih berada di luar daripada. Setelah sebelumnya badan pengurus telah dilantik oleh Bupati, kini Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah menggelar rapat kerja ke-1 dengan sorotan tema membangun integritas Kerukunan Ambon Maluku Tengah dalam kehidupan bermasyarakat. Rapat kerja ke-1 ini pun digelar dengan tujuan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKAMT
serta membahas program kerja KKMT tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di salah satu hotel di Manokwari ini dihadiri oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakapolres, Kompol Agustina Sineri, serta unsur Forkopimda lainnya. Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah, yang dimana ini merupakan bentuk kesadaran dari semua ikatan kerukunan yang ada di Kabupaten Manokwari dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tentu memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang tulus kepada seluruh suku-suku Nusantara, termasuk KKMT hari ini. Yang tentu kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatan Raker 1 KKMT hari ini sebagai kelanjutan dari kegiatan pelantikan KKMT pada beberapa bulan yang lalu. Saya melihat bahwa ada satu kesadaran yang tumbuh dari dalam bagi setiap suku, baik suku-suku asli Papua maupun juga suku-suku non-Papua atau Nusantara dari Sabang sampai dengan Maluku yang ingin supaya hidup di dalam persaudaraan yang kuat, ingin memperbaiki dirinya dan menjaga integritas dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Bupati Hermus Indo menambahkan, dalam membangun sebuah pemerintahan, kita tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Untuk itu pentingnya membangun sinergitas antar suku dan juga budaya sangat penting untuk dilakukan agar terbentuk pilar-pilar kesatuan yang kokoh dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tapi pemerintahan yang kuat persyaratannya adalah kita mesti memiliki atau membangun pemerintahan itu di atas pilar-pilar pemerintahan yang kuat. Pilar-pilar pemerintahan seperti apa yang mesti kita bangun? Pertama tentu birokrasi yang kita miliki, kekuatan-kekuatan politik kita. Tetapi bagi saya yang paling terpenting adalah kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Di akhir acara, Bupati Manokwari Hermus Indo secara langsung memberikan bantuan uang tunai untuk mendukung kegiatan Raker ke-1, mengalungkan secara simbolis kartu tanda peserta bagi 2 orang perwakilan peserta, dan menabuh tifa sebagai tanda kegiatan Raker ke-1 resmi dibuka. Jeffrey Harrison, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa.